Riwayatu. Tattahadha mutlaqon. Lil zurufi siyasiyat tuhsa bil kadib bijanib fi ya diddalladhi kutibat min ghairihim dzalika tarikhun usratil alawa ya alawiyati 1952 itu angka 1952 ya. Musyriqatun wa ba'da 1952 tarikhu suratin qatimatin aqsa nat alaih tarikhu siyasiyati ya wa fima qablahu wa lidzalika tahodal tarikhiyatu tarikh masdaran litarikhi mudzakkiratin sahabuha ya. Sampai situ baca terjemahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Khairul, langsung aja dibaca. Ya betul di situ ya.
catatan sejarah, peninggalan sejarah, dan ketiga, riwayat. Catatan sejarah tidak dapat dijadikan sumber secara mutlak, karena catatan itu selalu dipengaruhi oleh situasi politik di setiap zaman dan senantiasa tercampur dengan kepalsuan, baik dengan mendukung orang-orang tertentu di masa penulisannya atau menentang orang-orang tersebut yang ditulis pada masa sesudahnya. Bukti konkret yang menunjukkan hal ini ialah sejarah keluarga Muhammad Ali Pasha, seorang wali di Mesir pada masa Utsmaniyah. Sebelum tahun 1952 Masehi, keluarga itu memiliki gambaran yang positif. Tetapi setelah tahun 1952 Masehi, ternyata sejarah berubah sama sekali menjadi gambaran hitam yang bertolak belakang dengan masa sebelumnya. Begitu pula halnya dengan sejarah kejadian politik di zaman kita ataupun periode sebelumnya. Karena itu kita tidak boleh menjadikan catatan-catatan sejarah sebagai sumber bagi sejarah, sekalipun hal itu merupakan catatan harian yang ditulis oleh orang bersangkutan. Ya, cukup. Itu baik. Nah, kita lanjutkan pembahasan ya. Kita masih di sini membahas tentang bagaimana kita melihat sejarah ya, khususnya sejarah umat Islam ya. Tapi pada umumnya kita pun kalau melihat sejarah juga harus bisa melihat secara objektif ya. Nah, di sini Syekh Taqiyuddin itu berupaya untuk supaya kita itu jernih dalam melihat sejarah. Jangan sampai ya kita itu mengambil riwayat-riwayat sejarah yang kita tuh sendiri tidak tahu kedudukannya gitu. Nah, di sini ya, kemarin kita sudah membahas bahwasanya sejarah hanya memberitahu kita tentang berita atau informasi ya yang menyangkut kejadian di masa lampau. Kita sepakat itu semua, bahkan ahli sejarah pun juga begitu. Jadi sejarah adalah kumpulan informasi. Jadi kalau kita nggak bisa menilai suatu masa itu hanya dengan melihat sejarah dari sejarah aja gitu. Jadi misalnya tentang hukum yang berlaku di masa lalu, apa yang diterapkan, itu kita nggak bisa melihat kondisi masyarakat yang terjadi di masa itu. Nah, banyak kan peristiwa yang dicatat itu di sejarah itu adalah rata-rata adalah kondisi masyarakat, misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, tapi tidak menggambarkan hukum apa yang diterapkan. Nah, maka kalau kita mau melihat hukum apa yang diterapkan, kita nggak bisa melihat sejarah, gitu. Nggak bisa ngelihat sejarah karena kita harus banyak sumber-sumber yang harus kita kulik lagi, yang harus kita ungkap gitu ya. Apakah suatu masa itu penguasanya menerapkan sistem Islam secara benar, ataukah tidak? Nah, itu kita nggak bisa melihat dari kondisi masyarakat pada saat itu gitu. Karena itu berbeda ya sikap penguasanya sama fakta peristiwa yang terjadi di situ itu berbeda ya. Sama aja kayak misalnya terjadi pada masa lampau itu ada bencana alam gitu kan, apakah itu merupakan bagian daripada sikap dari penguasa menangani bencana itu, kan kita nggak tahu data-datanya seperti apa. Nah, jadi kita harus melihat sejarah itu benar-benar harus pilah-pilah banget. Jadi kita harus punya pisau analisa yang tajam. Jangan sampai menilai sejarah itu kita serampangan seolah-olah langsung kita mengambil keputusan bahwasanya pada masa kekuasaan ini penguasanya melakukan kezoliman. Buktinya apa? Buktinya masyarakat pada saat itu misalnya ya banyak yang dihukum dan menderita dan lain sebagainya. Nah, itu kita jangan serampangan, kita harus bisa memilah gitu kan. Nah, itu pekan lalu kita membahas seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ini masih tentang sejarah, bahwasanya perihal sejarah, kalaupun kita menoleh kepadanya, tidak lain hanya untuk mengetahui bagaimana cara penerapan peraturan. Ya. Bisa saja sejarah mencatat berbagai peristiwa politik sehingga dapat diketahui tata cara penerapan peraturan. Meskipun hal ini boleh diambil, tetapi hanya dari sejarawan Muslim, dan itu pun sebalik setelah diteliti dengan cermat. Nah, ini sekalipun kita hendak mencari data ya bagaimana sikap politik, sikap penguasa ya, kita harus cermat ya. Misalnya kita pengen tahu apa sih peraturan yang sedang diterapkan di masa itu misalnya.
kita tetap harus cermat ya. Dan itu dikatakan di sini meskipun hal ini boleh ya. Kalau misalnya seandainya boleh kita untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk kita menganalisa hukum apa yang diterapkan pada masa itu, ini boleh diambil tapi hanya sejarawan Muslim. Jadi sumbernya harus sejarawan Muslim, nggak boleh yang orang-orang orientalis, nggak boleh orang-orang Barat. Kan banyak juga tuh penulis-penulis sejarah dari Barat ya, menulis sejarah tarik Islam gitu ya, sejarah tentang umat Islam. Banyak banget orang Barat itu nulis sejarah Ottoman ya, misalnya Ottoman, Abbasiyah dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak boleh ambil begitu saja, nggak boleh percaya begitu saja isinya. Kita harus kalau maupun begitu kita paling tidak harus mengambil yang tulisan daripada kaum Muslim, sejarawan Muslim. Ya. Sama kayak sekarang nih, kita sekarang yang lagi berkembang nih di kita nih ya, sejarawan muda Muslim kita di Indonesia, si siapa namanya, Niko, kenal kan antum Niko? Nah itu beliau itu juga syabab ya, jadi beliau menulis buku tentang bagaimana pengaruh penjajahan Belanda ya, hubungannya dengan kekuatan-kekuatan kaum muslimin yang di backup sama Utsmaniyah di Indonesia, di Nusantara. Itu beliau menulis sejarahnya. Dan beliau itu benar-benar riset gitu loh. Sampai ke berbagai literatur beliau riset ya, beliau lihat, beliau compare gitu kan. Kemudian beliau juga menulis bagaimana pergerakan umat Islam ya. Kan itu dibahas kemarin di film JKDN. Jadi bukunya kan dibuat film itu. Nah itulah sejarawan muda kita ya. Itu dia seorang sabab yang memang dia paham betul kaidah-kaidah bagaimana menulis sejarah, dan dia pasti membaca kitab ini juga, sehingga dia tahu betul bagaimana harus mempresentasikan sejarah ya seperti apa ya, dengan melampirkan bukti-bukti gitu. Peristiwa-peristiwanya dipisahkan dari bagaimana melihat hukum-hukum yang diterapkan gitu. Nah itu contoh si saudara kita Niko itu, dia berupaya juga untuk menghadirkan kepada kita ya cerita-cerita, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan umat Islam di Nusantara ya. Itu menarik itu. Itu bukunya itu yang pertama itu hasil dari ini dia skripsi dia S1-nya di UIN. Nah, kemudian buku yang kedua itu juga masih bersinggungan juga dengan Utsmaniyah ya. Itu jadi yang pertama itu tebal sekali bukunya ya. Yang kedua juga lumayan tebal lagi tuh. Jadi memang kalau baca tarikh, baca buku sejarah itu memang ada banyak yang harus disampaikan ya, urutan-urutan gitu kan. Kalau sejarah kan begitu gitu. Nah, kita lanjut di sini. Jadi bahwasanya sekalipun boleh kita ya untuk melihat bagaimana buku-buku sejarah itu kita lihat ya, yang boleh kita lihat itu adalah buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Islam Muslim ya. Itu ini kaidah pertama kalau kita mau melihat sejarah Islam ya. Itu pun setelah diteliti dengan cermat, jadi nggak sembarangan juga, nggak semua penulis sejarah itu sempurna, dan belum tentu mereka itu sempurna menulisnya. Barangkali ada sesuatu yang luput dari yang bersangkutan ya. Maka kita perlu teliti, perlu compare dengan cerita-cerita buku-buku sejarah yang lain gitu. Apakah ini valid atau tidak gitu. Karena apabila kita hendak menentukan sesuatu yang berkenaan dengan hukum, kita harus hati-hati betul gitu. Ya. Karena sejarah itu kan banyak juga, selain menyampaikan fakta-fakta, juga si penulisnya itu kadang-kadang menyisipkan kesimpulan-kesimpulan yang itu bisa mempengaruhi pembacanya. Ya. Sejarawan itu bisa saja dia menyimpulkan seolah-olah apa yang dia pikirkan itu berarti begini pada saat Sultan itu melakukan ini, rakyatnya begini, sehingga dia menyimpulkan. Nah itu bisa saja mempengaruhi para pembacanya. Makanya saya takyudin di sini benar-benar hati-hati lah kalau kita baca buku sejarah, jangan sampai kita punya persepsi yang ternyata melenceng dari
aslinya ya, melenceng dari fakta yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian sejarah itu mempunyai 3 sumber ya. Nah, ini bagaimana Syekh Taqiyuddin melihat sejarah ya secara sumber ya. Pertama adalah catatan-catatan sejarah. Ini dibedakan sama dia, ada 3 ya. Pertama adalah catatan-catatan sejarah, kedua peninggalan-peninggalan sejarah, dan ketiga adalah riwayat. Nah, ini harus dibedakan secara 3 aspek ini ya. Jadi catatan sejarah. Yang kita bahas pertama, catatan-catatan sejarah ini tidak dapat dijadikan sumber secara mutlak. Ya. Karena catatan-catatan itu selalu dipengaruhi oleh situasi politik di setiap zaman dan senantiasa tercampur dengan kepalsuan. Ya. Catatan-catatan sejarah itu ya catatan-catatan yang ada di masa itu, siapa saja. Ya, kalau namanya catatan itu kan bisa saja bagaimana dia melihat, bagaimana dia beropini. Ya, kalau opini kan belum tentu kebenaran. Ya. Orang beropini itu kan pendapat saya loh begini, nah itu kan opini. Ya. Belum tentu itu secara hukum benar gitu. Jadi kalau orang misalnya ada bukti-bukti catatan sejarah di tahun sekian gitu, itu opini dari yang bersangkutan, ya. Walaupun itu adalah bentuk skrip dari catatan yang asli ditulis di tahun itu, tetapi tulisannya itu belum tentu menggambarkan fakta sejarah yang sebenarnya. Itu bisa jadi opini si penulis gitu. Maka di sini oleh Syekh Taqiyuddin itu tidak dapat dijadikan sumber secara mutlak. Ya. Karena catatan itu selalu dipengaruhi oleh situasi politik di setiap zaman dan senantiasa tercampur dengan kepalsuan. Jadi kita tuh kalau untuk meneliti sejarah itu emang harus suuzon gitu loh. Harus pokoknya jangan dulu sembarangan gitu. Wah ini bener orang ini. Iya. Kenapa? Kadang-kadang begitu, sesuai dengan mood. Misalnya dia lagi moodnya lagi benci sama tokoh politik misalnya. Dia tulislah tulisan-tulisan itu yang menyudutkan. Ya misalnya kayak sekarang orang-orang menyerang Jokowi. Misalnya Jokowi ini begini-begini, apa kerjaannya begini-begini, misalnya di sebuah kolom tulisan di koran misalnya. Dan itu terbit misalnya tahun 2000 apa selama periodenya Jokowi. Itu kan nanti jadi bahan sejarah. Guntingan-guntingan koran itu kan itu nanti bisa jadi bahan sejarah bagi nanti orang di masa depan itu melihat oh berarti Jokowi itu dulu ini ya nggak diterima gitu ya sebagai presiden, banyak musuhnya juga karena tulisannya banyak menyudutkan. Apakah benar seperti itu? Ya kan kita nggak bisa bilang seperti itu kan, buktinya juga Jokowi juga melakukan pembangunan dan lain sebagainya, ya kan? Dan itu harus seimbang. Kalau orang melihat sejarah itu harus seimbang gitu. Apakah ada yang mendukungnya? Apakah ada yang mengkritiknya? Itu baru gambaran-gambaran ini opini gitu. Nah itu masuk dalam peninggalan-peninggalan sejarah gitu. Jadi itu harus jangan langsung serta-merta percaya karena bisa saja itu adalah kepalsuan ya, baik dengan mendukung orang-orang tertentu di masa penulisannya akan dikatakan di sini tuh ya, atau menentang orang-orang tersebut yang ditulis pada masa sesudahnya. Ya. Jadi bukti konkret yang menunjukkan hal ini ialah sejarah keluarga Muhammad Ali Pasha. Ini contohnya ya oleh Syekh Taqiyuddin katakan contohnya adalah keluarga Muhammad Ali Pasha, seorang wali di Mesir pada masa Utsmaniyah. Sebelum tahun 1992 Masehi, keluarga itu memiliki gambaran yang positif. Ya. Akan tetapi setelah tahun 1952 Masehi, ini pasca runtuhnya khilafah ini, ternyata sejarah berubah sama sekali. Menjadi gambaran hitam yang bertolak belakang dengan masa sebelumnya. Begitu pula halnya dengan sejarah kejadian politik di zaman kita ataupun periode sebelumnya. Karena itu, kita tidak boleh menjadikan catatan-catatan sejarah sebagai sumber bagi sejarah. Sekalipun hal itu merupakan catatan harian yang ditulis oleh orang yang bersangkutan. Nah, gitu. Jadi pengaruh rezim itu kadang-kadang, rezim sesudahnya ya, misalnya habis Jokowi ini siapa nih? Itu nanti dia akan membuat tulisan juga nih. Dia akan membuat tulisan opini yang kalau misalnya dia suka sama Presiden Jokowi, dia akan tulis yang baik-baik. Tapi kalau dia seorang yang seorang yang kurang simpati dengan Jokowi, maka dia akan tulis kritik-kritik. Jadi kan nggak selera gitu jadinya ya. Nah itu nggak bisa dijadikan dasar sejarah kalau selera. Tulisan orang yang isinya hanya
sudut pandang dia gitu kan, nggak bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan kebijakan presiden itu benar atau tidak gitu. Paling nggak nanti kita bisa menganalisa dari tulisannya mana yang fakta, mana yang sudut pandang penulis gitu ya. Kalau dikatakan kalau benar-benar kita ingin melihat kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, ya kita lihat undang-undang yang berlaku pada tahun itu yang ditandatangani oleh Jokowi misalnya. Ini ada undang-undang ya. Nah, itulah fakta hukum yang diterapkan pada masa Presiden Jokowi gitu. Itu kalau kita mau melihat fakta ini yang sebenarnya, bukan melihat tulisan daripada orang-orang yang punya pikiran-pikiran terhadap bagaimana Jokowi itu menjalankan pemerintahan gitu. Nah itu ya, jadi yang pertama itu adalah ada 3 ya. Ini pertama, bahwasanya kita tidak boleh begitu saja melihat catatan-catatan sejarah ya dari orang-orang yang menulis di zaman itu ya, untuk melihat bagaimana fakta daripada hukum yang sedang eksis pada masa itu. Jelas ya di sini ya. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan.